Halo, selamat datang lagi di SDB ARTAI. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Dan buat ibu-ibu yang lagi pada mandung melendung-dung, gue doain sehat selalu dan Dede Utunnya juga sehat ya. Jangan terlalu banyak pikiran, dibikin santai aja dan yakin semua pasti lancar jaya. Oke, cerita horor kali ini mungkin agak sedikit membuat lo semua tercengang karena cerita ini benar-benar di luar nalar. Jadi siapin headset, matiin lampu, dan cerita pun dimulai. Pagi di kampung itu masih kayak biasa. Udaranya adem, langit bersih, dan suara ayam bersahutan kayak lagu pembuka buat hari baru. Marlina duduk di beranda rumah kontrakan kecil bareng secangkir teh manis. Kandungannya udah masuk bulan ke-8. Perutnya gede banget, tapi wajahnya masih secerah dulu waktu pertama kali pindah ke desa ini. Dia dan Radit baru nikah 2 tahun lalu. Kehidupan mereka sederhana tapi damai. Radit kerja serabutan di kota, kadang ngebantuin bengkel, kadang bawa motor buat ojek. Tapi setiap malam dia pulang dan tiap pagi dia cium perut Marlina kayak ritual kecil yang bikin Marlina makin sayang. Rumah yang mereka tempatin ini emang agak tua. Bangunannya dari kayu jati, jendela model kuno, dan halaman belakangnya penuh pohon pisang liar. Tapi justru itu yang bikin Marlina betah. Di tengah suasana desa yang adem, dia ngerasa tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dan katanya, udara desa bagus buat ibu hamil. Setiap sore, Marlina jalan-jalan kecil muterin gang belakang. Warga sekitar udah kenal dia sebagai ibu muda yang ramah. Kadang anak-anak kecil nyapa dia. Kadang ibu-ibu nawarin rebusan daun buat mempercepat lahiran. Marlina suka itu semua. Kehangatan khas kampung yang gak bisa dia dapetin waktu masih tinggal di rumah susun kota. Tapi, sejak masuk minggu ke-34, Marlina mulai ngerasa aneh. Badannya masih sehat. Bayi di perut juga aktif, tapi dia suka kebangun tengah malam tanpa sebab. Bukan mimpi buruk, bukan juga karena mau pipis, tapi ada rasa was-was, kayak jantungnya deg-degan tanpa alasan. Awalnya dia pikir itu cuma cemas biasa menjelang lahiran. Tapi makin hari, rasa itu makin kuat. Radit juga mulai ngomong kalau dia sering mimpiin Marlina ngeliatin dia dari kejauhan. Diem aja, sambil mangku boneka bayi. Anehnya, boneka itu kayak hidup. Tapi mereka gak ambil pusing. Namanya juga mau punya anak, pasti pikirannya banyak. Jadi mereka tetap jalanin hari seperti biasa. Marlina makin sering dicek ke bidan kampung dan mulai nyiapin perlengkapan lahiran. Sampai pada suatu sore, ada ibu-ibu baru yang datang ke rumah. Bawa keranjang anyaman, senyum manis, dan bilang dia dukun beranak yang biasa bantu warga lahiran. Namanya gak asing, tapi Marlina ngerasa belum pernah lihat dia di kampung ini sebelumnya. Dan dari sinilah semua mulai berubah. Pelan-pelan, tapi pasti. Sore itu mendung. Awan kayak ngegantung berat di langit desa. Tapi Marlina gak ngerasa apa-apa. Cuma lagi duduk aja di kursi rotan deket dapur, ngerasain gerakan kecil dari dalam perutnya. Perasaan campur aduk antara bahagia, tegang, dan gak tahu kenapa ada rasa ngilu yang gak jelas sumbernya. Radit belum pulang, dan tiba-tiba dari celah pintu depan muncul suara ketukan halus. Marlina sempat mikir, itu Bu Bidan atau mungkin tetangga. Tapi pas dia buka,
Yang berdiri di situ malah perempuan tua yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Rambutnya disanggul, bajunya kebaya kusam, dan tangannya bawa keranjang anyaman dari bambu. Senyumnya ramah banget, matanya sipit, kayak lagi ketawa pelan. Dia ngenalin diri sebagai dukun beranak. Katanya dia udah bantuin lahiran sejak zaman dulu. Suaranya lembut, tapi ada gema aneh di telinga Marlina waktu denger dia ngomong. Kayak gak sepenuhnya nyata. Marlina sempat ragu, tapi perempuan itu ngeluarin seikat daun dan akar dari keranjang, katanya bisa bantu bikin lahiran lancar. Bau daun-daunan itu kuat banget, sampai masuk ke rongga hidung Marlina dan bikin kepalanya agak berat. Malam itu Radit pulang lebih malam dari biasanya. Marlina udah tidur duluan, tapi tidurnya gelisah. Dia mimpi aneh tentang dirinya lahiran di tengah hutan gelap, cuma ditemenin perempuan tua yang tadi datang. Tapi bayinya gak nangis, cuma diem, matanya melek, ngeliatin Marlina dengan tatapan kosong. Besok paginya, keranjang bambu itu ada di dapur. Marlina gak ingat siapa yang naruh, dan dari situ sesuatu mulai berubah. Marlina mulai gampang capek. Setiap malam perutnya berdenyut, kayak ditarik dari dalam. Kadang dia ngeluh ada rasa nyeri yang gak biasa. Tapi begitu dicek ke bidan, semuanya normal. Bayinya sehat, posisi bagus. Tapi Marlina sendiri ngerasa ada yang beda. Satu malam, dia ngaca di kamar mandi. Dan buat pertama kalinya, dia ngeliat bayangannya gak ngikutin geraknya. Cermin itu sempat telat sepersekian detik gitu. Tapi yang paling nyeremin adalah suara tangisan bayi yang dia dengar tiap jam 2 pagi. Padahal bayinya belum lahir. Terus suara bayi siapa? Tetangganya gak ada yang punya bayi. Dan waktu Marlina bangun buat ngecek suara itu, jendela dapur sudah terbuka. Tirai ngibarin bau daun yang udah busuk. Malam-malam belakangan Marlina makin aneh. Tidurnya gak pernah nyenyak. Sering kebangun jam 2 atau 3, ngerasa kayak ada yang duduk di ujung ranjang. Tapi tiap buka mata, gak ada siapa-siapa. Cuma hawa dingin yang nyusup dari bawah kasur. Kadang dia ngeliat bayangan cepet banget nyelonong di pojok langit-langit. Hitam, tapi cepet hilang. Kayak malu-malu tapi niat banget ganggu. Radit mulai sadar ada yang gak beres. Marlina sering ngelamun, suka ngelus perut sambil senyum sendiri. Tapi senyumnya bukan kayak ibu hamil yang bahagia, tapi kayak orang lagi bisik-bisik dalam hati. Matanya kosong, kayak lagi ngomong sama sesuatu atau seseorang. Dan makin seram pas Marlina bilang kalau bayi di perutnya bisa ngomong. Dia bilang tiap tengah malam bayinya suka bisik dari dalam. Bukan dengan suara, tapi dengan pikiran. Katanya si bayi pengen lahir cepet-cepet, gak sabar. Dan setiap Marlina cerita itu, dia kayak kesurupan pelan. Suaranya berubah dikit, tangannya dingin, dan dia selalu bilang hal yang sama. Dia mau keluar. Dia mau keluar. Suatu malam, Marlina mimpi lagi. Tapi kali ini bukan tentang persalinan. Dia mimpi ngeliat seorang perempuan tua berdiri di bawah pohon besar, bawa keranjang yang netesin darah. Di sekelilingnya ada banyak bayi kecil telanjang, nangis pelan, tapi matanya kosong, gak berkedip. Badannya kurus, kayak abis diisap sesuatu dari dalam. Satu bayi mendekat ke Marlina dalam mimpi itu, dan ubun-ubunnya bocor, kayak abis dilubangi pakai mulut manusia. Darahnya ngalir ke kaki Marlina, anget dan kental. Tapi Marlina gak bisa lari. Kakinya berat, tangannya dingin. Dan dari balik kabut muncul sosok perempuan tua tadi, ngeliatin Marlina sambil senyum. Giginya ompong, tapi masih kelihatan basah.
Tangannya kotor dan matanya bukan mata manusia, tapi mata bangkai. Begitu Marlina bangun, dia langsung muntah. Dan Radit kaget karena Marlina muntahin rambut. Bukan 1-2 helai, tapi segumpal rambut panjang, lusuh, kayak rambut orang tua yang gak pernah keramas. Radit panik, langsung nyari bantuan bidan. Tapi anehnya, semua normal. Marlina gak demam, gak nyeri, cuma lemes dan bilang kepalanya berat, kayak ada yang duduk di atasnya. Besok paginya, di ujung ubun-ubun Marlina yang tadinya cuma kerasa biasa aja, sekarang suka denyut dan perih. Kayak ada yang ngisep diam-diam dari dalam tubuhnya. Beberapa hari berlalu, Marlina ngerasain perutnya kayak melilit gak karuan, kenceng banget, dan panas di bagian pinggul. Kebetulan, tetangganya Bu Erni melihat kondisi Marlina yang udah cengar-cengir meringis nahan sakit di perutnya. Bu Erni pun langsung nyamperin dan segera mau nyari bantuan. Tapi baru aja Bu Erni mau keluar rumah, Radit udah pulang. Sore itu, Radit udah keliling nyari bantuan, ke bidan desa, ke puskesmas, sampai ke rumah dukun langganan warga. Tapi semuanya nihil, gak ada yang bisa bantu. Entah kenapa hari itu semua orang kayak lagi pergi dari kampung. Panik makin naik, Marlina di rumah udah kesakitan. Perutnya kenceng, air ketuban katanya udah rembes. Untung ada Bu Erni, tetangga depan rumah yang baik hati dan bantu nemenin Marlina. Sore mulai gelap, langit mendung, angin bawa hawa gak enak. Sampai akhirnya salah satu tetangga nyaranin Radit buat cari dukun beranak di desa sebelah. Namanya Mak Nunung. Katanya dia masih kuat, udah senior, dan suka nolong orang lahiran lah. Tanpa pikir panjang, Radit langsung tancap gas ke desa sebelah. Ngebut naik motor tuanya, terabas jalan tanah, masuk-masuk ke gang kecil, sampai akhirnya ketemu rumah sederhana yang katanya rumah Mak Nunung. Rumahnya sepi, tapi pas Radit ketuk, keluar sosok nenek tua. Rambut degelung, muka keriput tapi masih terlihat karismatik. Dia bilang siap bantu, tapi nyuruh Radit buat langsung pulang aja. Saya nyusul, katanya pelan. Radit nurut, langsung cabut, ninggalin alamat rumahnya. Jam udah nunjukin hampir jam 10 malam. Marlina makin kesakitan, nafasnya satu-satu, kayak lagi nahan rasa nyeri yang makin nusuk. Di rumah, Bu Erni masih nemenin. Radit mondar-mandir, gelisah. Tiba-tiba, dari arah ujung gang, muncul sosok nenek tua jalan sempoyongan. Punggungnya agak bungkuk, langkahnya pelan kayak habis lari jauh. Daster batiknya kebesaran, rambutnya digelung. Bu Erni langsung nyeletuk. Itu kayaknya Mak Nunung deh. Radit langsung nyamperin. Nenek itu cuma ngangguk pelan dan langsung diajak masuk. Semua berjalan cepat. Mak Nunung masuk kamar, ngeliat Marlina yang udah megap-megap. Dia nyuruh semua orang keluar kamar. Cuma dia dan Marlina yang boleh di dalam. Radit nurut, tapi rasa gak enak makin kenceng. Nenek itu minta disiapin baskom air hangat, kain panjang, sama handuk. Semua dikasih sama Bu Erni. Dan Bu Erni juga disuruh keluar sama Manunung. Lalu pintu kamar ditutup rapat. Celetek, dikunci. Gak lama suara Marlina mulai terdengar dari dalam. Teriakannya bukan kayak orang lahiran biasa. Ini histeris, teriakan sakit yang nembus ke ulu hati. Radit gak tahan, dia pengen masuk. Dia ketuk pintu, minta lihat istrinya. Tapi dari dalam terdengar suara bentakan, keras, serak, berat. Jangan masuk! Suara itu bukan suara nenek biasa, lebih kayak geraman, suara makhluk. Radit gemetar, dia mundur, bingung, antara takut dan panik. Suara jeritan Marlina makin kencang, tapi dia gak bisa ngelakuin apa-apa. Dan
Beberapa menit kemudian, suara tangisan bayi nyaring terdengar dari dalam kamar. Tapi cuma sebentar. Tangisan itu tiba-tiba berhenti, diganti dengan keheningan total. Semua di rumah itu terdiam. Sampai akhirnya, salah satu tetangga yang ada di teras atau Siadi teriak sambil nunjuk ke ujung jalan. "Radit, itu! Lihat!" Radit nengok. Dari kejauhan, terlihat seorang nenek tua jalan cepat menuju rumah mereka. Sosoknya sama persis dengan Mak Nunung. Radit langsung nyadar. Mak Nunung? Terus yang tadi siapa? Dia langsung lari ke kamar, tendang pintu, dobrak paksa, dan dunia Radit hancur. Marlina, dia nggak bernyawa, badannya lemes, posisi kakinya masih terbuka. Darah berceceran di lantai, di ranjang sampai tembok. Bayi kecil tergeletak di antara kaki Marlina. Gak nangis, gak gerak, tapi yang paling mengerikan, ubun-ubunnya bolong, kepalanya lonjong, kayak habis disedot sesuatu, kayak ada yang ngisep isi kepalanya sampai kering. Dan sosok Mak Nunung yang tadi di dalam kamar udah gak ada, gak ninggalin jejak, gak ada suara, gak ada bayangan. Yang tersisa cuma kematian. Keesokan harinya, suasana rumah Radit berubah jadi lautan manusia. Warga kampung datang silih berganti, melayat, berbisik, dan menatap Iba. Dari yang muda sampai yang tua, semua wajah menyimpan rasa takut dan penasaran yang sama. Berita kematian Marlina dan bayinya menyebar cepat. Bukan cuma di kampung itu, bahkan desa sebelah pun udah heboh. Orang-orang gak berhenti ngomongin tentang cara Marlina meninggal, tentang darah di tembok, tentang bayi yang ubun-ubunnya bolong dan kepalanya lancip. Gak sedikit warga yang udah tua nyeletuk. Jangan-jangan si Murni muncul lagi. Radit duduk diam di ruang tengah, wajahnya pucat, matanya kosong. Air matanya udah gak keluar lagi, kayak batinnya udah habis, udah mati rasa. Badannya gemetar, tapi bukan karena dingin, lebih kayak amarah yang ngumpet di dada, nunggu meledak. Sampai akhirnya meledak juga. Dengan suara serak, Radit tiba-tiba berdiri dan teriak sekenceng-kencengnya. Suaranya ngagetin semua pelayat. "Para Haji Iblis, kurang ajar. Dasar setan laknat, akan kumusnahkan lo anjing." Aduh, maaf ya, gue jadi kebawa suasana nih. Emosi juga. Oke, lanjut. Pelayat langsung kaget. Beberapa ibu-ibu nutup mulut. Ada yang narik anaknya keluar. Radit makin kalap, ngelempar gelas, nendang kursi, matanya merah kayak orang kerasukan. Di tengah kekacauan itu, seorang lelaki separuh baya datang nyamperin Radit. Namanya Mang Ujang, orang lama di kampung itu. Bukan dukun, bukan ustadz, tapi dikenal bijak dan paham soal hal-hal gaib yang gak semua orang berani sentuh. Mang Ujang pelan-pelan megang pundak Radit terus narik dia buat duduk. "Nak, cukup. Udah, istighfar." Suaranya pelan tapi tegas. Radit masih gemetar, tapi Mang Ujang duduk di sebelahnya. Gak maksa, cuma mendampingi. Beberapa menit mereka duduk dalam diam. Radit napasnya berat, tapi amarahnya pelan-pelan turun. Sampai akhirnya, Mang Ujang mulai bicara pelan, kayak cerita yang udah lama dikubur, tapi akhirnya harus keluar juga. "Radit, saya tahu, kamu bingung, kamu marah, kamu hancur. Tapi apa yang ngebunuh Marlina, itu bukan manusia." Radit melirik, Mang Ujang ngangguk pelan. "Itu Mbah Murni." Nama itu asing di telinga Radit. Akhirnya semua terkuak. Mbah Murni itu dulu seorang dukun beranak. Tahun 1967, dia terkenal, banyak nolong orang lahiran. Tapi suatu hari, dia bantuin istri dari orang terkaya di kampung sini. Entah karena faktor apa, istri itu meninggal waktu lahiran. Begitu juga bayinya. Radit nelen ludah, tangan gemetar, tapi Mang Ujang terus cerita. Orang kaya itu ngamuk. Dia tuduh Murni udah malpraktek. Fitnah makin nyebar. Dibilang disengaja dibunuh, dibilang ngambil susuk dari bayi, macam-macam. Akhirnya warga dihasut. Dan malam Jumat Kliwon itu, Murni diarak keliling kampung, digebukin, ditelanjangin, terakhir dibakar hidup-hidup di tengah lapangan belakang desa.
Radit melendudah, matanya mulai berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, tapi ngeri. Sejak saat itu, banyak bayi yang mati mendadak. Kepalanya aneh, ubun-ubunnya bolong, kepalanya lancip. Gak sedikit warga yang udah tua nyeletuk. Jangan-jangan si Murni muncul lagi. Suara Mang Ujang menurun, tapi tajam. Dia makan janin, dihisap dari ubun-ubunnya. Isi kepala bayi dijadiin tumbal, mungkin buat kekuatan. Gak ada yang tahu pasti, tapi dia haus dan makin sering muncul tiap ada yang hamil. Hening. Suara pelayat di luar makin jauh. Rumah itu kayak masuk ke dimensi lain. Cuma ada Radit, Mang Ujang, dan kenyataan pahit yang baru kebuka. Apa dia akan datang lagi, Mang? Tanya Radit pelan, hampir kayak bisikan. Mang Ujang gak jawab langsung. Tapi dari sorot matanya, jawabannya jelas. Belum selesai. Belum berakhir. Sore itu, langit mendung. Angin pelan-pelan mulai berhembus bawa hawa dingin yang gak biasa. Radit masih duduk di samping Mang Ujang. Badannya lemes, tapi pikirannya berkecamuk. Dada sesek, mata kosong. Semua cerita tadi terus muter di kepala. Dia pengen marah, pengen ngancurin apa aja, pengen balas dendam. Tapi Mang Ujang malah menatap dia dengan tatapan lembut tapi dalam. Aku tahu kamu marah, Dit. Tapi jangan lawan iblis dengan amarah. Radit masih diam. Kamu pengen balas? Sama siapa? Sama hantu yang udah mati? Sama setan yang udah lepas dari dunia manusia? Mang Ujang ngelus dada Radit pelan, kayak seorang bapak ke anaknya. Yang kamu lawan sekarang bukan manusia, tapi jin, iblis. Dendam cuma bikin dia makin kuat. Tapi kalau kamu ikhlas, dia makin lemah. Radit akhirnya bicara. Suara pelan tapi dalam. Terus, gue harus ngapain, Mang? Mang Ujang tarik napas panjang, lalu jawab, berdoa nak, kamu minta perlindungan dari Allah. Karena cuma Allah yang bisa ngalahin setan. Cuma doa dan keteguhan hati yang bisa jadi perisai. Kalau kamu lawan dengan emosi, dia bakal datang lagi. Bahkan bisa ngincer kamu, Rit. Radit nunduk. Mang Ujang lanjut. Mulai sekarang, jangan tinggalin sholat. Baca zikir, ayat kursi tiap abis sholat. Perbanyak istighfar. Bacain juga doa-doa buat Marlina dan anak lu. Insya Allah mereka udah tenang. Angin makin kencang. Langit mendadak gerimis. Tapi Radit ngerasa kali ini bukan karena cuaca, tapi karena hatinya pelan-pelan mulai tenang. Bukan berarti dia nggak sedih, tapi sekarang dia punya pegangan. Beberapa hari setelahnya, Radit sering kelihatan di masjid. Sholat 5 waktu, duduk lama sambil baca Al-Quran. Warga pun banyak yang ikut berubah. Ibu-ibu mulai berhati-hati kalau hamil, nggak sembarang manggil dukun. Semua mulai sadar bahwa dunia ini bukan cuma tentang yang kelihatan, tapi juga yang nggak kasat mata. Dan Mang Ujang, dia masih sering mampir ke rumah Radit. Kadang ngobrol, kadang sekedar ngajarin bacaan-bacaan pelindung diri. Tapi satu hal yang selalu ditekankan, kalau lo pengen selamat dari dunia setan, jangan pakai cara setan. Lawan dengan iman, bukan dengan emosi. Dan sejak hari itu, meskipun luka di hati Radit gak akan pernah hilang, tapi dia belajar menerima, belajar percaya bahwa semua ada takdirnya. Termasuk ketika lo gak bisa lawan sesuatu dengan kekuatan. Lo lawan dengan doa. Ingat ya gengs, cerita ini emang serem, bikin bulu kuduk berdiri. Tapi di balik horornya ada pesan penting yang gak boleh kita lupain. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kadang kita lupa, dunia ini bukan cuma tentang yang terlihat, tapi juga yang gak kasat mata. Dan kalau lo mulai ngerasa hidup lo diganggu, bukan berarti lo harus lawan, tapi mungkin lo cuma butuh sujud lebih lama. Karena yang paling ditakutin setan itu bukan manusia, tapi manusia yang dekat sama Tuhannya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, cuma di SDB Art AI, tempat lo ngerasain horor yang beda. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar gak ketinggalan kisah-kisah serem berikutnya. Bye-bye.